awalnya alasan bikin Street Dealing adalah kita kan punya toko tuh awalnya. Gue inget banget tuh, gue pernah dengar sejarah Cipadu. Teman-teman kan mungkin banyak yang baru mulai untuk berpikir untuk menjadi graffiti artis. Jangan jadi graffiti artis. Gue percaya banget banyak orang bisa hidup dari apa yang dia pilih, bukan cuma dari graffiti. Ada juga orang bisa nyokolin anaknya dari tukang sayur segala macam. Ya gue percaya itu, kalau lu punya kemauan pasti bisa. Lu gak akan bisa ngerubah nasib lu kalau bukan lu sendiri yang ngerubah. Gawat. Akhirnya gue memutuskan untuk menikah aja lah. Keren. Ayo, welcome back di Walk the Talk Hip Hop Hore. Masih dengan saya Tuan 13 dan juga partner saya Yako. Yes, di Walk the Talk kali ini kita akan membahas tentang salah satu elemen hip hop. Yes. Kalau di episode kemarin tuh kita bahas siapa ya kok? Episode kemarin Big Girl. Oh, Big Girl. Wah, ini hampir lengkap nih elemennya nih. Yoi, tinggal DJ doang kayaknya gitu. Udah kemarin. Oh iya, udah ada Iwan. Wah, ini tinggal elemen yang tersisa nih. Dan ini juga salah satu request dari teman-teman. Betul, kita diteror untuk menghadirkan orang ini. Aduh, ini susah banget ditangkap. Susah. Ibaratnya kayak belut licin. Licin dia. Asli, naik karena masih bujangan. Gitu. Oh iya, bener sih kan? gini sih. Itu dia gitu. Dan yang menarik, orangnya cuma satu. Tapi kemanapun gue pergi di Indonesia, gue ketemu sama dia. Bener. Betul. Lambangnya bisa ditemukan, taggingnya bisa ditemukan di mana-mana ya. Sampai dekat sekolah anak gue ada, ya bayangin tuh. That's what he does. Ya kan makanya gini-gini berhenti nge-tag, udah gitu lagi mana. Gila, seluruh Indonesia bisa ditemuin. Gak seluruh Indonesia, kayaknya dia kemana-mana juga, ke luar negeri juga. Gue sampai ke Eropa kalau gue segambar itu. Waduh. So, dibanding penasaran teman-teman, without further ado, everybody give it up for Bujangan Urban. Hey, Pak Bujur, apa kabar Pak Bujur? Baik dong, Bang. Alhamdulillah, sehat ya tapi ya. Amin. Ini lokasi sedang di mana nih? Jakarta kah atau di pulau lain kah? Sedang lagi di Jakarta. Sedang di Jakarta ya? Iya. Lagi sibuk apa Pak Bujur? Lagi sibuk memperhatikan kotanya aja yang buat di tagging. Nggak berhenti dia ya. Tapi selama pandemi ini gimana, Blay? Kayak lo biasanya kan emang kemana-mana, itu berhenti nggak? Ada consideration lo nggak berani nge-tag lagi karena banyak satpol PP atau gimana tuh? Yang berhenti total tuh pas ketika Maret sampai berapa bulan ya? 4 bulan 5 bulan dari Maret lah. Itu gue di rumah aja, nggak keluar kamar malah. Wah. Tapi malah bikin project dari kamar gitu-gitu. Oke. Bikin kayak campaign gambar bareng tapi lewat sosial media gitu lah. Oh iya. Kayak digital graffiti lah ya, digital art gitu. Oke. Kayak gitu-gitu, terus banyak ngobrol sama teman-teman karena biar nggak bosan teleponin siapa aja gitu. Terus akhirnya jadi banyak project malah pas waktu itu, jadi banyak project. Dan sekarang malah jadi gua lebih banyak belajar di tentang digital sih. Oh, wow, dari manual ya kan menuju digital sekarang. Berarti pandemi menghasilkan sesuatu yang baru buat lo nih men ya? Iya, jadi belajar tentang hal yang selama ini jarang gua pelajarin. Yes. Dipaksa akhirnya untuk belajar digital. Seorang bujangan urban dipaksa. Oke, berarti sekarang udah nyaman ya kalau dibilang untuk udah berubah ke digital, bukan berubah, maksudnya untuk menggunakan platform digital tuh udah lebih lumayan terbiasa lah. Udah lumayan terbiasa. Udah hybrid lah sekarang ya. Analog dan digital disikat miring pokoknya. Pukul rata. Cakep. Blay, mungkin ini pertanyaannya sudah banyak yang nanyain ya, tapi gue mungkin belum pernah dengar jawaban dari secara langsung. Tapi lo sejak kapan sih mulai terkecimpung di graffiti dan apa yang bikin lo akhirnya nyebur men?
Dan kenapa pilihan namanya Bujangan Urban? Yes. Sebenarnya tuh gua sebelum tahu yang gua lakuin bahwa ini adalah graffiti dari zaman gua kecil, dari zaman SD lah gua udah sering negging nama geng rumah, nama-nama sekolah. Nah tapi ternyata tuh pas di tahun 2000-an ketika kuliah, oh itu yang selama ini gue lakukan adalah graffiti ya. Baru tahu tuh. Dan dari tahun 2000-an itu gue mulai belajar, mulai digging tentang culture kayak gimana sih. Belajar banyak akhirnya sampai gue, oh kalau graffiti itu harus punya nickname ya. Akhirnya di saat itu semua orang pakai nickname-nya pendek-pendek. Enggak, gue harus terlihat beda nih dari yang lain. Ya udah gue bikin makanya jadinya Bujangan Urban, walaupun sebenarnya salah artinya. Tadi gue mau bikinnya Bujangan Suburban. Karena gue dari Bujangan Suburban gitu. Ya, Suburban. Nah, cuman gara-gara bahasa Inggrisnya jelek. Salah. Terus jadi ya udahlah pakai ini, tapi lebih enak, lebih cozy untuk disebutnya ya. Kalau pada saat lo mulai ya, itu udah ada siapa, Blay, sebelumnya? Kalau waktu saat gua mulai, gua masih tahu yang gambar di Jakarta siapa aja. Oke. Masih di bawah 50 orang lah. Oke, salah beberapanya bisa disebutin nggak siapa aja waktu itu? Dulu tuh udah ada Warmo, ada Fine, ada Total Terror, terus ada Mesh Crew, Combine, terus ada Alkoholik juga. Oke. Masih dikit dah. Oke. Ada Morden segala macam, masih dikit. Oke. Nah lo kan maksudnya lo mulainya daripada orangnya waktu itu bisa lo kenal semua lah. Masuk ke era sekarang nih 2020 di mana kayak menurut gue graffiti sudah jadi culture yang kuat banget. Di mana-mana gue bisa temuin pelakunya mungkin lo nggak bisa kenalin satu persatu sekarang. Nah tanggapan lo dengan makin banyaknya gimana men? Kalau gue seneng banget sih. Jadinya sekarang tuh jadi lebih bukan tentang artistik doang, tapi udah ngomongin tentang culture-nya. Ada part-part yang emang nggak bisa diomongin di luar orang yang ada di circle itu. Yap. Tapi itu jadi menarik menurut gue. Jadi gue bisa terus nge-explore tentang gue berkarya sih. Oke. Semakin banyak orang, berarti kan gimana caranya lu harus terlihat di antara segitu banyak orang. Betul. Makanya gue seneng, udah gue gambar aja yang gue suka, gue nggak peduli spotnya di mana, ya udah sikat aja terus. Dan gue berpikir gimana lu di-recognize sama orang di luar scene lu, bukan di scene lu. Karena kalau di-recognize di scene gampang lah menurut gue, banyak trik untuk itu. Tapi kalau sampai di luar scene lu, itu yang jadi menarik. Setuju. Makanya gue lebih banyak bermain sama orang-orang di luar scene gue. Jadi jalan kemana-mana, makanya gue senang banget jalan-jalan. Karena gue lebih suka orang gak kenal gue, tapi gue bisa belajar banyak dari orang-orang itu. Dan karena orang-orang itu, gue bisa menghajar tempat-tempat yang gak umum pada di scene gue sendiri. Oh ya. Jadi meluas ya. Jadi lebih meluas, benar. Market lebih kemana-mana. Orang mungkin nggak tahu nggak tahu dia, tapi tahu karyanya di mana-mana. Betul. Dan emang graffiti artis rata-rata kan nggak mau kelihatan ya. Yoi. Lihat dong kalau lagi foto kan pasti ya gini lah. Anonymous pokoknya, anonim pokoknya. Itu apa sih filosofi dasar di balik teman-teman graffiti kadang-kadang kalau foto suka nggak mau ketahui identitasnya. Apa sih men filosofi di balik itu? Lihat muka gue bingung sama orang-orang pasti ngajakin ini apa photoshoot mulu karena kan gantengnya kayak 11-12 lama model. Ya, mentang-mentang sudah laku. Jadi bingung nanti, wah ini harus photoshoot, aduh bingung gue. Jawaban terbaik tuh. Iya, betul. Blay, kenapa gambar bunga legendaris lu ini, kenapa lu pilih gambar itu men? Sebagai representasi dari seorang bujangan urban. Iya menurut gue kenapa gue pilih itu biar beda aja dari kebanyakan ya. Karena kan maksudnya lu ngelakuin tindakan ilegal ya. Tapi kalau lu kasih gambar yang konotasinya rada ilegal, kompromi lu akan lebih sulit sih. Yap. Kayak gue berapa kali waktu
Contoh ketika gue di Bali ketangkap pecalang gitu, nah kamu ngapain nyoret? Enggak Pak, saya gambar bunga doang, nih gambarnya kayak gini. Oh ya udah nggak apa-apa Mas, aku pikir kamu nyoret nggak jelas gitu. Nah itu ada kompromi yang menarik sih. Terus di antara scene lu yang wah gambar serem apa, tiba-tiba ada bunga satu, pasti akan nyolong perhatian sih. Ya betul. Banget. Karena menurut gua bukan seberapa canggih gambar lu, tapi seberapa lu bisa nyolong fokus dulu. Habis itu baru kita bisa ngobrolin di luar itunya. Oke. Gimana cara stand out dulu men ya? Orang lihat karakter kita dulu ya berarti ya. Ya baru habis itu kita, kalau orang udah ngeh, oh ini ada si Jablay, baru kita ngobrol. Kita bisa ngobrol tentang yang lain ya habis itu. Nah, Blay, tapi gue penasaran juga kalau di hip hop kan ada di sing ya. Wah seru. Terus kemudian kalau di breaking itu ada pasti ya battle langsung gitu. Nah, kalau di graffiti tuh gue dengar kalau di singnya itu dalam bentuk apa sih? Dalam bentuk ini ya? Apa niban ya? Niban. Ya tiban-tibanan. Nah itu gimana tuh Blay? Cerita dikit dong Blay. Ya kalau ya sama aja kayak yang lain gitu ya. Tiban satu, tiban ini, tiban-tiban saling perang gitu lah ibaratnya. Nah tapi kalau gua ngelihatnya karena ada itu, jadi orang semakin tertantang sih, karena harus ada adrenalinnya sih. Karena harus ada pertarungan yang menurut gua ya. Kalau nggak ada pertarungannya ya jadi biasa aja. Karena ada pertarungan itu, gua ngelihatnya wow, ini jadi seru nih scene ini nih. Ada konfliknya ya, karena kalau adem ayem nggak ada konfliknya jadi nggak menarik menurut gue. Iya, itu lo pernah ngalamin konflik itu, pernah ada yang niban lo? Kalau kita tahu kan si Darbots waktu itu pernah ada tuh, gue lupa sama siapa. Cuman lumayan diberitakan di mana-mana kan. Kalau gue nggak ada sih yang kayak gitu, karena gue emang nggak suka niban juga basically-nya. Pernah sama Blay waktu 2019 kayak sempat di sosial media lo tuh sempat bahas ini nih, di Malang atau di Surabaya gitu, Jawa Timur. Benar. Itu menurut gua bukan tentang beef-beefan, itu cuma ngomongin tentang seberapa lu respect sama culture-nya. Oke. Itu ngomong, dan ternyata ketika gua yang ngomong itu akan jadi heboh. Menurut gua anjing, sebesar ini apa pengaruh gue untuk ngomong. Padahal gue cuma bercandaan doang, dan gue ketawa-tawa doang lihat komen-komen. Oh anjir, ternyata netizen menyenangkan. Itu lumayan ramai juga soalnya kan waktu itu ya. Dan gue sama orangnya biasa aja. Iya. Yang heboh tuh orang-orangnya lah menurut gue. Oke. Dan menurut gue, ya gue nggak pernah ganggu orang nih. Tapi kalau lu ganggu gue akan gue sikat abis tuh pasti. Iya. Dan banyak banget maksudnya. Nah itu gue bilang beef-beefan yang kalau lu mau di-recognize scene lu gampang, lu beefin orang aja scene itu akan heboh sendirinya. Tapi kalau orang di luar circle lu yang merecognize, lu harus terlihat seperti apa yang bedanya gitu. Yap. Maksudnya gampang banget. Misalnya kalau gue pengen terkenal gitu, gue tiba-tibanin orang, selesai bang. Ya betul. Tapi kalau circle di luar circle lu orang tahu lu, ya itu strategi lu harus banyak main sama orang baru, harus gimana gitu lah. Expand lah ya nongkrongnya ya. Iya, bukan cuma nongkrong. Cara nge-explore gambar lu tuh harus beda. Yap. Men, tapi kalau tadi masalah tagging-taggingan, kalau dari sejarah perjalanan lo nih di Indonesia, waktu itu beef apa sih yang paling kayaknya gede banget gitu perkara taggingan ini men? Gak ada sih. Gak ada ya? Karena semua pasti nyambungnya ke gua dulu. Nah biasanya tuh gua tuh yang udah sikat. Kompor. Wah, oke. Dan itu kan semuanya tuh cuman sebatas itu doang, nggak sampai hal yang lebih. Nggak pernah ada tuh sampai kayak pukul-pukulan gitu. Ada beberapa yang kayak gitu ada. Tapi menurut gua cuman kayak apa ya, emosi sesaat, tapi nggak jadi menarik. Ya. Dan maksudnya nggak next level menurut gua, cuma di situ doang. Ego semata doang, bukan jadi itu jadi next level.
Bujangan Urban 2020 dewasa sekali loh. Lebih mature ya dia. Lebih semenjak banyak berdiam diri di rumah nih jadi pola pikirnya mungkin banyak meditasi akhirnya di Bujangan Urban nih. Mungkin bentar lagi kan. Sekarang lagi yoga. Yoga sama tanaman tuh. Si pantes sama tanaman di belakangnya dia. Sama karena mungkin bentar lagi dia udah nggak jadi Bujangan Urban. Siap. Siap. Amin. Oke, sekarang kita menuju ke project-project yang sekarang lo lakuin ya. Lo tadi kan bilang selama pandemi ini lo banyak melakukan ekspansi ke digital gitu. Nah sekarang project yang terakhir lo lakuin apa sih dan yang kedepannya apaan sih, Blay? Gue terakhir bikin sepeda. Nice. Gimana tuh ceritain dong kolaborasi sama siapa tuh? Jadi gue kolaborasi sama Darbot, terus sama ada Tusik, kayak teman-teman yang bermain di ranah sepeda dan pop up media gitu. Kita bikin campaign bahwa bukan tentang sepedanya, tapi tentang bersepeda gitu. Karena kan sekarang tuh sepeda lagi digoreng banget ya. Yap. Wah, sepeda keren, mahal gitu-gitu. Tapi menurut kita bukan tentang sepedanya, tapi tentang bersepeda. Gimana lu ngelihat culture bersepeda ini? Nah, gue ngeliat dari perspektif gue, kenapa sepeda menurut gue jadi salah satu alternatif paling menyenangkan untuk melakukan aktivitas graffiti ya. Karena gue bisa melihat kotanya jauh lebih detail dibanding gue naik mobil, naik motor. Nice. Gue bisa ngelihat seluk-seluk kotanya tuh jauh lebih, oke nih, bikin spot sini. Terus jadinya, dan gue juga orang tuh lebih nggak peduli tiba-tiba lagi nyoret-nyoret gitu tapi naik sepeda, paling anak gang sini nih. Orang nggak gitu. Ya susah juga sih lo naik bus berhenti gitu. Bawa bus sendiri berhenti. Busnya apa nih gede? Berarti kemarin sepedanya itu dibikin berapa unit men, atau cuma satu atau gimana? Jadi gue bikin satu dan hasil dari penjualan sepeda itu gue bikin reflektor untuk bagi-bagiin kayak para pedagang yang menggunakan sepeda gitu. Wow, banget. Jadi kayak karena kan banyak tuh yang keserempet karena nggak ada lampu-lampuannya. Nah, dari hasil itu kita kasih para pedagang-pedagang yang menggunakan sepeda biar lebih aman lah dikit. Wah, keren men, nice. Wah, itu pergerakan yang sangat keren ya, karena sustainable banget. Giving back to the community ya kan. Banyak sekali kita tahu bahwa memang banyak orang yang menggunakan sepeda itu ya karena transportasi atau berjualan kan, berdagang. Dan banyak banget tukang yang jualan minuman-minuman itu kan hampir ada di setiap ujung. Wah, keren men. Nice. Nah, sepeda kemarin sudah selesai, di kedepannya bakal ada kolaborasi apa lagi nih men? Nah, kedepannya gue akan berkolaborasi sama ini custom collaboration sama ini juga Art Moment Jakarta itu. Jadi karya gue akan dijual dalam bentuk manual screen print. Nah, dari keuntungan itu semuanya akan didonasiin ke Yayasan Kuning yang buat ini kanker anak ya. Wow. Ini layak dapat ice cold shirt menurut saya. Keren banget. Ini buat Bujangan Urban. Dikirim dong. Segera. Keren. Itu bakal jalan kapan tuh men? Ini lagi udah mulai jalan. Nah paling sehari 2 hari ini gue akan uploadin itu semua. Wow, keren ya. Makin kesini makin movementnya selalu ada di balik dari project-project tersebut ya. Jadi orang lihat selama ini kan banyak sekali orang yang tahu bahwa siapa tagging di ya udah vandal, udah gitu aja. Sebatas itu aja. Tapi nggak tahu ternyata di balik itu filosofinya apa? Pergerakan untuk komunitinya apa? Nah, ini graffiti artist itu bisa mengekspand pergerakannya kemana-mana. Betul sekali. Sampai ke arah charity, ke arah movement yang menggerakkan orang, membantu orang lain. Itu bisa banget. Ini salah satu contohnya orang ini. Keren emang Bujangan Urban nih. Men, kalau ngomongin Bujangan Urban kan maksudnya sedikit banyak kita nggak bisa lepasin. Ya walaupun keadaannya sekarang lagi pandemi mungkin nggak bisa ngumpul bareng, tapi kan kalau ngomongin Bujangan Urban back in the day pasti kental sama Gardu House pasti kan. Yoi. Nah itu gimana cara sih bisa tiba-tiba lo ada di dalam Gardu House, dan Gardu House sendiri itu apa sih men? Kalau waktu itu tuh sebenarnya intinya tuh cuman standar banget pertama kita bikin gardu ya.
kita pengen, karena kita rumahnya jauh-jauh waktu itu. Yap. Kalau kita ngumpul, kita pasti punya ide baru. Akhirnya, yaudah kita ngontrak tempat yuk. Nanti ya udah ngontrak. Dulu kan rata-rata orang ngontrak cuma buat tinggal gitu ya. Patungan bayar tempat. Dan waktu itu kita memutuskan kita nggak mau bayar kontrakan. Gimana caranya tempat yang kita tinggalin bisa menghidupi tempat itu sendiri. Akhirnya kita bikin dari merchandising, bikin acara, terus cari kerjaan. Jadi akhirnya tempat itu akan running sendirinya tanpa perlu kita danain. Nah dari situ kita nge-develop tuh. Kita bangun unit bisnisnya, kita bangun creative movement-nya, kita bangun supporting sistemnya, gitu. Dan dari situ baru kita coba jalanin, gerakin. Terus kita ajak lah teman-teman yang bersedia untuk ada di apa yang kita buat. Ya Mbak Yako juga pernah kita ajak, lu juga pernah kita ajak. Terus maksudnya lebih kayak gitu. Dan gimana caranya apa yang kita bangun ini bisa ditularkan ke orang-orang lain dan kita bisa ngomporin teman-teman. Ayo dong bikin apa, kita bisa support apa. Jadi kita saling supporting teman-teman. Ya, itu sih yang supporting system. Gue pengen tuh karya gue bisa supporting system apapun. Oke. Gitu tadi. Oh siap. Soalnya menurut gue dari 4 elemen hip hop yang ada di Indonesia, menurut gue yang paling bergerak secara organisasi dan bisa cross culture kemana-mana justru bukan rap atau DJ-nya di sini. Justru part graffiti nggak sih kok? Dengan kalian dengan Gardu House dan dengan Street Dealing-nya berhasil melaksanakan itu semua dan bikin kita berkumpul di satu tempat. Iya. Itu satu hal yang luar biasa sih. Itu kenapa sih kalian bikin akhirnya bikin Street Dealing tuh alasannya apa sih men? Awalnya alasannya bikin Street Dealing adalah dari ini bang, apa? Kita kan punya toko tuh awalnya. Ya. Nah terus gue inget banget tuh, gue pernah dengar waktu itu pas lagi ke Cipadu. Sejarah Cipadu. Oke. Ternyata tuh dulu Cipadu yang punya cuma 1 orang. Oke. Itu nggak laku. Terus dia modalin tetangga-tetangganya bikin toko untuk jualan barang yang sama. Nah lama-lama Cipadu tuh jadi terkenal gara-gara banyak orang di situ. Maksudnya banyak orang-orang yang berjualan. Nah ide awalnya kayak gitu. Kita pengen jualan nih tapi kita nggak punya. Ya cuma dikit doang barang-barang kita ajak lah teman-teman yang punya hal yang sama untuk berjualan di waktu yang bersamaan. Dan akhirnya terciptalah tuh Street Dealing pertama. Terus kita pengen ada musik nih, tapi di saat itu kita nggak punya duit untuk sewa sound system, bayar orang. Akhirnya pertama kali adalah yang main gua, cuman nge-DJ Winem waktu itu dengan sound saya. Apa grup lo, Blay? Grup lo apa, Blay? Lupa gua. Ada Racun Kota. Oh iya. Shit. Nah, dari situlah. Dan akhirnya dari kekurangan kita itu malah jadi satu kelebihan. Akhirnya kita memutuskan kita nggak akan pakai Street Dealing itu band. Kita pakai DJ dan performan gitu. Akhirnya kita jadi memutuskan pakai rapper, pakai grup-grup rap. Dari situ, ya. Dan akhirnya dari situ, kita nggak mau ini dong. Kita pengen ajak komunitas lain, entah motor, entah apapun, BMX, skateboard. Ya udah gabung aja menurut gua, karena ini ngomonginnya bukan tentang street art gitu-gitu, tapi ngomongin youth culture gitu, street culture lah, semua pun bisa masuk. Betul. Dan ini Street Dealing itu selalu ditunggu sih. Itu kayak lebarannya anak-anak graffiti, tau gak lo? Lebarannya anak-anak street culture. Iya, betul anak-anak street culture. Kadang-kadang lo ketemu anak skate di situ, ketemu anak BMX, ketemu DJ tiba-tiba. True. Yang di-build justru dari culture graffiti. Jelas. Saya dari penonton awalnya sampai bisa main. Yeay. Sampai jadi ini mystery guest. Bukan mystery guest, jebakan Batman kalian. Parah, jahat. Itu epic sih itu. Sayang tidak ada di situ saya. Waduh, dari zaman karburator spring ya kan, sampai akhirnya bisa merambah Senayan. Wow. Gokil. Ya. Ini kan 2020 pandemi nih, men. Apakah Street Dealing di 2021 akan ada, men? Belum tahu juga ya. Kita lagi pengen buat gebrakan baru sih. Wah, nice. Oke. Belum tahu nanti Street Dealing
mungkin bisa jadi bukan di Jakarta. Oh, wow. Nice. Belum tahu juga nanti di mana nanti Street Dealing. Oke. Wah. Kapan Kayaknya tuh kira-kira tahunnya tuh? Yang pasti kan sekarang Street Dealing kita buat per 2 tahun sekali ya. Kemarin 2019. Ya. Mungkin 2022 kita akan buat Street Dealing tapi nggak tahu di mana. 2022 kok 3 tahun dong. Ya kan potong setahun. 2020 nggak bisa dihitung, 2020 nggak bisa Iya, dihitung. iya, iya, Ya, oke. 2020 nggak bisa dihitung. Kelamaan, aduh 2022 kayaknya Street Dealing nih Aduh. orang pasti banyak ya apa ya banyak yang nunggu. Atau mungkin bisa jadi musiknya dari luar juga. Wow. Sebelumnya kan graffiti yang dari luar. Oke, kita bisa masukin dari teman-teman dari luar mungkin. Melebar ya. Gokil. Damn. Tapi Blay, dari obrolan kita ya, dari tadi dari awal sampai akhir nih, teman-teman kan mungkin banyak yang baru mulai untuk berpikir untuk menjadi graffiti artis atau paling enggak ya adalah di berjuang di graffiti nih. Jangan jadi graffiti artis. Baru mau nanya gua. Tapi lo kan salah satu yang emang hidup dari graffiti gitu loh. Dan bisa lo, Darbosh, Muklai, ya kan, visual, Muklai bilangnya visual artist sih gitu. Tapi menurut lo bisa gak sih emang menghidupi lo secara material gitu? Kalau menurut gua percaya banget banyak banget orang bisa hidup dari apa yang dia pilih. Bukan cuma dari graffiti ya. Ada juga orang bisa nyokolin anaknya dari tukang sayur segala macam ya. Gue percaya itu kalau lu punya kemauan pasti bisa. Lu mau di profesi apapun ya, menurut gue itu pasti akan bisa hidup. Tapi lu harus cerdik juga melihat kondisinya, nggak cuman berharap doang, tapi lu harus bergerak sih menurut gue. Ya kalau lu graffiti artis cuman lu berharap doang, ya lu nggak akan kemana-mana. Tapi kalau lu bisa bergerak, lu bisa ketemu orang baru, lu bisa nyiptain project baru, lu harus ciptain sesuatu hal. Bukan cuman menunggu menurut gua. Ya harus ciptakan sesuatu, pasti itu akan bisa sih. Oke. Kalau kita cuman diam menunggu, ya kita tahu lu nggak akan bisa ngerubah nasib lu kalau bukan lu sendiri yang ngerubah. Gawat. Nice. Bujangan Urban 2020 nih tadi quotes-nya di sini nih. Gawat. Setuju banget. Yang bisa ngerubah nasib lo hanya lo sendiri. Gokil. Takdir masih bisa diusahakan ya kan untuk dirubah. Wow. Nice. Dan ini berarti nunjukin aja bahwa ternyata ya maksudnya lo kreatif is one thing, kreatif dalam membuat sesuatu. Yap. Tapi lo juga mesti punya kreatif strategi untuk network, untuk marketingin, ya kan? Itu Bang Upi jago banget tuh, Bang Upi. Jago banget. Saya belajar dari teman-teman Gardu. Tapi benar nih, maksudnya ada fun fact bahwa akhirnya gue dan teman-teman WSW nekat membikin sesuatu karena kita banyak nongkrong, banyak belajar sama teman-teman Gardu House dan teman-teman Hell House. Karena ngelihat kalian berdua akhirnya mereka bisa, masa kita enggak sih? Udah akhirnya apapun terjadi gas. Gara-gara kalian nih kita kejebur nih. Tuh. Wah, mantap. Selamat datang di dunia. Udah berarti secara tidak langsung menginspirasi ya. Jelas ya? banget. Oke, nah mudah-mudahan buat teman-teman di luar sana juga jadi lebih terinspirasi. Nah, tips-tips buat teman-teman graffiti artis baru nih yang biar bisa dikenal orang atau brand, kan banyak banget nih yang tiba-tiba udah langsung pingin terkenal aja gitu, Blay. Ya kalau gua tipsnya lu banyak-banyak digging dah. Banyakin bagasi pengetahuan lu tentang scene itu dulu. Habis itu baru lu explore segila-gilanya. Terus jangan pernah takut salah, terus jangan pernah takut bahwa wah kita anak baru nih. Lu harus buat sejajar sama orang-orang di atas lu. Oke. Menurut gua. Kalau lu nggak membuat diri lu sejajar, tapi jangan jadi meninggi ya. Lu harus buat sejajar. Lu bisa ngobrol lah, lu bisa ngelakuin hal yang sama. Dia bisa, masa lu nggak bisa sih? Wah. Banyak quotes nih hari ini nih. Ya. Saya kagum loh dengan Bapak Alif sekarang nih, jadi dewasa sekali loh. Mungkin karena dia goes kemana-mana nih. Bener, makin banyak ketemu orang. Makin banyak ya, makin goes kemana-mana, ke Pik. Gila loh dia kalau jalan-jalan kemana-mana tiba-tiba udah Blay di mana, di Pik. Di Pik terus gitu tiba-tiba udah balik ke
Blok M lagi gitu. Sinting emang. Nyari dia itu susah banget. Ketemunya bisa malam. Nyari dia susah, tapi dia ada di mana-mana teman-teman, percaya sama saya. Kemanapun kamu pergi kamu lihat gambarnya dia. Alright, so apalagi nih Pi yang mau ditanyain sama mumpung dia ada nih, mumpung dia waktunya lagi ada nih. Tadi kan proyek yang sudah jalanin sudah, yang ke depan juga kita sudah tahu akan bekerja sama dengan Yayasan Kuning tadi ya men. Yang mana nanti akan dialokasikan untuk anak-anak pengidap kanker. Wah, menurut gue itu sangat menarik. Seritilin 2022 kemungkinan. Any international project lagi? Wah mungkin? Ini nih international project, coba. Belum nih, kemarin di cancel semua gara-gara COVID. Tapi Pak, tadinya sebenarnya lo mesti keluar ya? Ada tawaran untuk keluar negeri ya? Harusnya Agustus kemarin gue ke Italia, cuman ternyata Italinya lagi meledak gitu ininya. Iya. Jadi. Terus harusnya Desember ini gue residensi di Singapura, tapi nggak jadi juga karena COVID. Ya udahlah. Akhirnya gue memutuskan untuk menikah aja lah. Closing line yang sangat bagus. Keren. Ya. Ketemu calon istri di mana nih, Blay? Di Xen Graffiti juga nggak? Pelaku juga atau gimana, men? Enggak, bukan. Oh, bukan. Bukan dia. Oh, dia dosen. Nggak ada hubungannya. Sama kayak Mbak Yako. Wow. Nice. Ya mudah-mudahan semuanya dilancarkan. Amin. Jalannya Blay menuju ke Maret nanti sehat terus. Terus proyeknya menuju Maret juga nggak berhenti. Amin. Dan international proyeknya bisa kejadian lah. Paling nggak cancel tapi ke-postpone aja. Supaya masih bisa berangkat. Berangkat sambil bulan madu. Gawat. Tapi satu pertanyaan sebelum kita selesai. Untuk bisa dapetin invitation dari luar itu ya kita tahu lah, klise ya, mungkin pasti ya udah lo berkarya aja. Cuman misalnya lo mesti aktif di sosial media atau apa tuh, Blay? Cara bangun networkingnya, man? Kalau gua ya satu bangun networkingnya, karena menurut gua kita tinggal di Indonesia, daerah ini eksotik. Banyak banget teman-teman yang mau banget datang ke Indonesia ya. Jadi nggak menawarkan, lu ke Indonesia dong. Ntar gue temenin deh, lu mau kemana ya, gini-gini kasih lihat. Nah itu karena gue ingat banget waktu itu di tahun 2000-an awal, gue ketemu teman dari Jerman. Lu udah pernah kesini? Belum. Lu udah pernah kesini? Belum. Di Indonesia tuh ya. Akhirnya dari situ gue memutuskan, anjing, sebelum gue keluar, gue harus tahu dulu nih Indonesia kayak gimana ya. Makanya gue jalan-jalan tuh, banyak jalan kemana-mana. Dan dari situ tuh gue jual bahwa lo kalau ke Indonesia gue temenin lo kesini. Nah habis itu baru mereka ngelihat aktivitas apa yang kita lakuin di Indonesia. Dan akhirnya dari situ kita diundang ke sono. Setelah kita ngundang mereka untuk datang, nah give back-nya mereka tuh mengundang kita balik. Kayak gitu. Iya, karena emang terkenal banget. Ya bangun networkingnya sih. Terkenal banget ya. Waktu gue ke Brussels itu ketemu salah satu graffiti artist dari US, Washington, Michelle Lee gitu kan, Michelle Lee Love gitu. Itu tahu Gardu House. Wah. Tahu, dan dia someday dia pingin banget dia bisa Gardu House ke eventnya Gardu House. Itu adalah contoh di mana kita sebenarnya kedengeran sampai di mana-mana. Yes. Ya, Gardu House. Wah, proud. Wow. Bujangan Urban, terima kasih waktunya dan quotes luar biasanya hari ini. Kamu dewasa sekali sekarang. Saya kagum loh. Asyik. Mungkin dia banyak yoga, banyak bertapa kan. Sampai kayang-kayang dia. Jadi 2021 teman-teman namanya ganti jadi Bujangan Yoga. Bujangan Namaste. Namaste. Alright, Blay, thank you so much ya untuk waktunya. Man, thank you banget, man. Ya, Bang Upi. Ya, sehat selalu ya. Salam buat calon istri. Sehat-sehat ya. Oke, bye-bye. Bye. Coba. Jadi studio gue yang di rumah lama kan digambar sama Bujangan Urban. Anak gue kan sering lihat. Ya. Nah, tiap kita jalan dan ketemu gambarnya Bujangan Urban, anak gue bilang, "Dad, itu di studio dia di gambarnya sama kan ya? Sama kan bunga itu kan?" Betul, karena
paling gampang untuk mengenali sesuatu itu salah satunya dari visual, dari logo, gitu. Kayak ibaratnya dan logonya, gambarnya si Jablay itu dengan bunga itu kan sangat-sangat stand out ya. Stand out. Di mana-mana yang lainnya kan rata-rata tagging nama, tagging nama. Ini dia bunga. Karakternya bunga aja udah. Bunga yang mau kecil, mau gede, warna-warni, hitam putih, semua ada. Di tempat sampah, di dinding, di pos polisi, di tiang, ya kan? Dan yang paling menarik, gue pernah ke satu restoran di Bali. Kan ada gambar kayak bujangan teman, gue foto dong. Ya. Wih, gambarnya sampai sini. Bukan tuh palsu. Udah ada yang palsuin, teman-teman. Anjir, ada KW-nya. Udah ada bootlegnya bujangan urban, lu bayangin tuh. Wah, serius? Oh, pantesan nih logonya sama, tapi apa yang beda ya? Iya. Pas gue tanya ternyata palsu. Damn, gue baru tahu nih. Bisa di KW-in juga. Maksudnya merchandise ya udahlah gitu, tapi ternyata tagging bisa di KW-in. Jadi emang kayak restorannya konsepnya mungkin emang mau urban aja. Gitu kan. Tiba-tiba ada gambar-gambar bunga itu. Makanya gue tanya dan ternyata bukan dia yang gambar. Gawat. Legend lo Blay. Udah dikawein. Alright, that was Walk the Talk dengan Bujangan Urban. Dan ini juga menjawab teman-teman yang sudah request Bujangan Urban atau salah satu siapapun graffiti artis yang kita bisa hadirkan. Mudah-mudahan kedepannya banyak sekali graffiti artis yang kita bisa hadirkan. Karena memang banyak sekali di seluruh Indonesia. Dan mungkin someday kita juga hadirkan graffiti artis perempuan ya, karena juga banyak banget. Salah satunya ada Bunga, Syarul Bunga. Terus kemudian ya any element of hip hop kita bakal bahas di sini. Dan terutama untuk Bujangan Urban, dia sudah menggerakkan sebuah movement yang mengembalikan lagi ke masyarakat atau ke community. So, salut banget. Keren. Alright, so thank you so much for watching. Subscribe terus YouTube channel Hip Hop Hore. Tetap patuhi protokol kesehatan, stay at home, buat terus nonton channel Hip Hop Hore. Sampai ketemu di Walk the Talk episode berikutnya. Bye bye. Happy New Year.